Panggilan hidup sebagai umat Allah. 1. Panggilan hidup berkeluarga. Paham tentang makna keluarga. Keluarga selalu dibentuk lewat perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di dalam gereja Katolik, secara tegas diajarkan bahwa perkawinan Katolik adalah sebuah sakramen, sehingga setiap pasangan suami istri haruslah menjaga kesucian perkawinan mereka. Yang kedua, keluarga retak dan keluarga harmonis. Ada beberapa sebab akibat keluarga yang retak. Beberapa persoalan rumah tangga ada yang kecil dan ada yang besar. Dan jika masalah tersebut tidak diatasi dengan cepat, maka akan menimbulkan perpecahan dan bahkan perceraian. Beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluarga retak yaitu yang pertama, adanya perbedaan prinsip dan pendapat antara satu sama lain. Yang kedua, kurang perhatian. Yang ketiga, terjadinya perselingkuhan. Yang keempat, saling mencurigai antara suami dan istri. Yang kelima, masalah pekerjaan. Yang B, keluarga harmonis. Kebahagiaan dan keharmonisan keluarga ada karena terciptanya cinta dan kasih di dalam keluarga. Misalnya dengan kita tidak mementingkan keinginan kita sendiri. Di dalam keluarga itu, haruslah ditanamkan bahwa cinta membuat kita semakin hari semakin hangat dan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga, ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang keluarga. Yang pertama, Matius 19 ayat 1-6. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan seseorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang kedua, Efesus 21-23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami, dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut yang serupa, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 4. Keluarga Kristiani sebagai gereja kecil. Dalam Gaudium et Spes, artikel nomor 25 menyebutkan makna keluarga Kristen, yaitu yang pertama, keluarga Katolik diikat oleh sakramen perkawinan. Yang kedua, keluarga Katolik selalu berupaya membuat cinta semakin hari semakin menghangatkan. Yang ketiga, keluarga Katolik didasari perkawinan, di dalamnya terdapat pria dan wanita yang sama derajatnya. Yang keempat, keluarga Katolik adalah sekolah kebajikan manusia. Yang kelima, di dalam keluarga Katolik, jika ada perbedaan dan perselisihan pendapat, dapat diatasi dan dibina. Yang keenam, keluarga Katolik adalah sel kehidupan masyarakat. Yang ketujuh, keluarga Katolik adalah gereja domestik atau gereja kecil. 5. Masalah dalam keluarga.
Ada beberapa masalah yang terjadi dalam keluarga. Yang pertama, poligami. Yang kedua, perceraian. Yang ketiga, pendidikan dan perawatan anak. Yang keempat, perselingkuhan. Yang kelima, cinta diri atau egoisme. Yang keenam, hedonisme. Yang ketujuh, keadaan ekonomi. Yang kedelapan, sosiopsikologis. C. Perkawinan dalam tradisi Katolik. 1. Arti dan makna perkawinan sebagai sakramen. Disebut perkawinan Kristiani sebagai sakramen, artinya adalah dalam perkawinan Kristiani, cinta dan juga kasih antara seorang pria dan wanita menjadi tanda pertalian cinta antara Kristus dan juga gerejanya. Yang kedua, ajaran gereja tentang perkawinan. Tujuan perkawinan yang pertama untuk kesejahteraan lahir dan batin suami serta istri, yang kedua kesejahteraan lahir batin anak-anak. Sifat-sifat perkawinan. Yang pertama, monogami, yang artinya satu laki-laki dan satu perempuan yang ada di dalamnya. Yang kedua, tak terceraikan, artinya tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Tantangan dan peluang membangun keluarga. Ajaran gereja tentang keluarga yang dicita-citakan. Mendalami ajaran gereja tentang keluarga yang dicita-citakan. Pertama, makna keluarga yang dicita-citakan. Gereja menganjurkan pengaturan kelahiran yang alamiah jika pasangan suami dan istri memiliki alasan yang kuat untuk membatasi kelahiran anak. Pengaturan KB secara alamiah ini dilakukan antara lain dengan cara pantang berkala, yaitu tidak melakukan hubungan suami istri di saat istri sedang mengalami masa subur. Dengan menerapkan KB alamiah, pasangan diharapkan untuk dapat lebih saling mengasihi dan saling memperhatikan. Pantang berkala pada masa subur istri dapat diisi dengan mewujudkan kasih dengan cara yang lebih sederhana dan bervariasi. Suami menjadi lebih mengenal istri dan lebih peduli akan kesehatan istrinya. Latihan penguasaan diri ini dapat pula menghasilkan kebajikan lain seperti kesabaran, kesederhanaan, kelemah lembutan, kebijaksanaan, dan semua yang baik untuk kekudusan suami dan istri. Istri pun dapat merasa ia dikasihi dengan tulus dan bukannya hanya dikasihi untuk maksud yang tertentu saja. Perkawinan Katolik mengandung makna yang sangat indah dan sangat dalam karena melaluinya Tuhan mengikut sertakan manusia untuk mengalami misteri kasih-Nya dan turut mewujudkan karyanya dalam penciptaan kehidupan baru, yaitu janin yang memiliki jiwa yang kekal. Perkawinan merupakan sakramen karena menjadi gambaran persatuan Kristus dan juga gerejanya. Hanya dengan menyadari kedalaman arti perkawinan ini, yaitu untuk persatuan union suami dan istri dengan pembelaan diri mereka secara total, dan turut sertanya mereka dalam karya penciptaan Tuhan